Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan membahas soal TKP dari nomor 21 sampai nomor 45. Di sini kita baca dulu soalnya. Penyalahgunaan narkoba masih terjadi permasalahan yang harus diatasi di setiap daerah. Bagaimanakah cara untuk membangun jejaring kerja dengan stakeholder di lingkungan pemerintah? Oke. Memetakan daerah menjadi pengguna narkoba terbanyak kalau didatangi satu persatu daerah tersebut. B. Mencari tahu faktor penyebab banyak pengguna narkoba. C. Memberikan pelatihan gratis bagi mereka yang sudah keluar. D. Membuat panduan teknis secara terpadu. E. Mengadakan pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia, memberikan panduan teknis ke pemangku kepentingan kebijakan, dan memetakan permasalahan narkoba di daerah tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini adalah cara membangun jejaring kerja ya di lingkungan pemerintah. Berarti kalau misalnya dikatakan membangun jejaring kerja, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Gitu ya. Karena kan di sini yang E itu ada mengadakan pelatihan, memberikan panduan, kemudian memetakan permasalahan. Selanjutnya di soal nomor 22. Seorang pemimpin perlu menghadapi tantangan dinamis yang tentunya dibutuhkan seorang pemimpin yang cekatan dalam menghadapi berbagai situasi. Untuk meningkatkan kompetensi tersebut, maka dilakukan menghadapi tantangan dinamis tentunya dibutuhkan cekatan dalam menghadapi berbagai situasi. A. Mengikuti pelatihan kepemimpinan untuk meningkatkan kapasitas berkolaborasi dalam menangani isu strategis. B. Ini mengikuti pelatihan, di sini belajar mengelola emosi. C. Terus berlatih. D. Memiliki visi dan misi. E. Sering mengajak diskusi. Karena dikatakan diminta pemimpin yang cekatan dan menghadapi berbagai situasi, otomatis yang paling tepat itu adalah jawabannya yang A. Mengikuti pelatihan kepemimpinan, meningkatkan kapasitas berkolaborasi dalam menangani isu. Jadi kalau misalnya kita mengikuti pelatihan kan nggak cuma mengelola emosi ya, tapi kita dilatih menghadapi berbagai situasi yang mungkin belum pernah nih dialami gitu. Selanjutnya adalah yang nomor 23. Permasalahan HAM masih sangat kompleks dan bisa terjadi di berbagai daerah, antara lain permasalahan sumber daya alam, ketersediaan air bersih, dan layanan dasar. Bagaimana terciptanya kolaborasi antara pemangku kepentingan dengan masyarakat sipil untuk mengurangi permasalahan HAM di daerahnya? A. Memanggil petugas. B. Membuat kerangka program kerja. C. Mengadakan dialog terbuka antara pegawai pemerintah. D. Membuat himbauan untuk masyarakat. E. Membuat sosial media. Terciptanya kolaborasi. Berarti ada kerjasama antara pemangku kepentingan sama masyarakat. Otomatis ini harus ada dua pihak ya yang saling bekerja sama. Kalau kita lihat di antara A, B, C, D ini berarti yang jawabannya adalah yang C. Mengadakan dialog terbuka antara pegawai pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan. Nomor selanjutnya, nomor 23 ya. Nomor 24, Anda tinggal di berbagai lingkungan yang terdiri dari berbagai jenis suku dan agama. Ada suatu hari kebetulan hari raya kedua agama terlaksana di hari yang sama. Jika Anda ketua RT, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan pilihan kepada salah satu suku, membebaskan warga setempat, membantu dana perayaan, menghimbau warga untuk merayakan hari raya yang disesuaikan dengan suku lain, gotong royong untuk membersihkan semua. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Menghimbau warga untuk merayakan hari raya yang disesuaikan dengan suku lain untuk sama-sama saling tenang dan merayakannya. Jadi walaupun katanya akan terlaksana pada hari yang sama, tetap dihimbau supaya untuk saling tenang ya dalam merayakannya supaya tidak mengganggu satu sama lain. Selanjutnya nomor 25. Tim lain merasa kesulitan untuk bertemu dengan tokoh masyarakat sehingga progres kerja menjadi terhambat, dan hal tersebut disampaikan dalam forum diskusi, sedangkan tim Anda tidak menemui hambatan sama sekali. Maka tim Anda A. Memberikan instruksi tertulis, terutama diberikan kepada ketua tim, usul untuk membantu tim tersebut.
menemui dan mempersuasi tokoh masyarakat, memberikan surat tertulis pada tokoh masyarakat, mengusulkan kepada atasan, memberikan arahan secara pribadi ya. Jadi ada 2 tim, yang satu kesulitan bertemu tokoh masyarakat, sedangkan tim kita sendiri tidak ada hambatan. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Kita memberikan unsur untuk membantu tim tersebut ya. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 26. Anda sedang sakit flu dan harus memakai masker pada saat wawancara dengan klien, tapi klien menawarkan Anda untuk makan dan minum yang sudah disediakan mereka. Apa yang Anda harus lakukan? A. Menghargai pemberian klien, membuka masker sejenak, berterima kasih dan tetap melanjutkan wawancara, menolaknya dengan baik dan menjelaskan kondisi Anda. Mengucapkan terima kasih dan izin mengkonsumsinya setelah wawancara selesai. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya. Karena kondisinya sedang flu, otomatis kalau flu itu kan bisa menyebar. Jadi lebih baik kita menolak dengan baik, lalu kita jelaskan bahwa tidak memungkinkan kalau misalnya kita makan bersama-sama dengan klien. Khawatir nanti kliennya malah ikutan tertular. 27. Anda sedang bertamu di rumah teman Anda sambil membawa pasangan dan anak Anda, namun Anda tidak bisa diam. Anak Anda tidak bisa diam dan berlaku kurang sopan di rumah teman Anda tersebut yang membuat teman Anda terlihat tidak nyaman. Tindakan apa yang Anda lakukan? Tetap mengobrol sambil mengawasi gerak-gerik anak, menawarkan anak Anda untuk makan camilan, mengajak anak Anda sejenak keluar rumah, meminta bantuan teman Anda. Yang pamit pulang dan memberitahukan alasan tertentu tanpa membuat teman Anda tidak enak hati. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang ya. Karena kondisinya anak kita ini sudah tidak bisa diam dan berlaku kurang sopan, yang sebenarnya mungkin teman kita ini sudah tidak nyaman tapi juga tidak enak hati untuk bicara kepada kita. 28. Iwan merupakan seorang supir ambulans sekaligus pemilik ambulans sewa. Tiba-tiba tetangganya ada yang meninggal karena sakit dan tidak memiliki dana yang cukup untuk sewa kendaraan untuk memakamkan anggota keluarganya tersebut. Sebaiknya Iwan merupakan seorang supir ambulans sekaligus pemilik ambulans sewa. Tiba-tiba tetangganya ada yang meninggal karena sakit dan tidak memiliki dana yang cukup. Oke, sebaiknya Iwan A. Mencarikan ambulans yang mau untuk dibayar sesuai dengan dana, menawarkan untuk mengantarkannya, membantu proses pemakaman, mengusulkan kepada ketua RT dan memastikan situasi dalam rumah tetangga tersebut aman dan terkendali. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya. Nah, karena kan Iwan sendiri supir ambulans, pemilik ambulansnya juga ya. Jadi kalau ada tetangga, ada yang butuh ya udah ditawarkan saja. Yang nomor 29, Dedi akan ada acara keluarga besar dan membutuhkan tambahan kendaraan. Kebetulan tetangga Dedi memiliki mobil. Jika Dedi meminjam mobil tetangganya, maka Dedi harus memberikan kepastian waktu penggunaan mobil dan mengisi bensin hingga penuh. Oke, menggunakan mobil tersebut dengan hati-hati dan dikembalikan dalam keadaan baik. Meminta saudara Dedi yang menyetir tidak membuang sampah dalam mobil, memberikan nomor kontak Dedi kepada tetangga. Sebenarnya ini semuanya tidak ada yang salah. Tapi kalau misalnya kita meminjam sesuatu, apalagi ini mobil, otomatis yang paling tepat itu adalah yang kita pinjam, kita harus kasih tahu nih kapan kita kembalikan. Kemudian kalau kita punya mobil, berarti bensin kita gunakan ya oleh kita, maka kita harus juga mengisi bensinnya kembali. 30. Anda tinggal di satu kos dengan satu orang teman lainnya yang berbeda agama. Anda melaksanakan ibadah setiap harinya dan teman Anda beribadah dalam saat-saat tertentu. Jika sedang hari raya masing-masing agama, Anda dan teman Anda, sikap toleransi apa yang bisa dilakukan? Saling bergantian setiap tahunnya untuk merayakan salah satu hari raya. Saling memahami dan tidak mengganggu, menghubungi keluarganya untuk bertegur sapa, membeli sejumlah makanan yang enak, tidak mengganggu hari raya teman Anda, dan menawarkan bantuan jika membutuhkan bantuan. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang sebenarnya balik lagi, ini A, B, C, D, E tidak ada yang salah, tapi yang paling tepat itu adalah yang kita tidak perlu mengganggu, dan kalau misalnya teman kita butuh bantuan, maka kita siap untuk memberikan bantuan. 31. Disrupsi teknologi menjadi adanya perubahan praktik komunikasi publik pemerintah, yang mana publik dapat berkomunikasi dua arah dengan digital dan pemerintah dapat mendengarkan publik secara langsung. Hal tersebut pastinya membawa tantangan bagi pemerintah sehingga perlu A. Memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati kelancaran penggunaan, B. Memetakan wilayah padat penduduk, C. Mengadakan lokakarya untuk menentukan kerangka kerja dan strategi komunikasi, meningkatkan literasi digital, mensosialisasikan setiap institusi. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, karena kan ini mau ada
teknologi atau praktek baru, yaitu berkomunikasi dua arah. Otomatis harus menentukan kerangka kerjanya bagaimana, strateginya bagaimana. Jadi jawabannya yang C. Ring phishing meningkat setiap tahunnya dengan menargetkan pengambilan informasi data pribadi atau uang korban melalui penipuan digital. Lebih rawan lagi setiap kali menjelang liburan dengan modus traveling. Bagaimana Anda mencegah? Membaca seluruh artikel mengenai phishing, menyebarkan informasi dan himbauan untuk waspada, tetap skeptis dengan segala bentuk ketautan, berdiskusi dengan teman ahli IT, menutup beberapa akun pribadi. Jawabannya adalah yang C ya. Kita harus tetap hati-hati ya, karena sekarang phishing itu nggak cuma telepon tapi bisa juga kayak penyebaran soal undangan begitu gitu. Anda nomor 33 merupakan salah seorang peneliti astronomi di suatu institusi ternama. Anda menginginkan masyarakat dapat melihat indahnya planet-planet lain yang berada di luar tata surya. Apa yang bisa lakukan? Mengusulkan teman memasang teleskop dengan ukuran tertentu dan bekerja sama dengan mitra dari luar negeri. Membuat rencana kerja memasang teleskop. Mengkaji beberapa tempat yang akan berpotensi dijadikan tempat wisata, mengadakan webinar secara rutin, memberikan akses gratis. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah mengusulkan memasang teleskop. Nggak hanya mengusulkan memasang ya, tapi kita juga mengusulkan untuk bekerja sama dengan mitra dari luar negeri, itu yang kita kenal. Nomor 34. Masyarakat yang memiliki agama tertentu ada kewajiban untuk menunaikan pengeluaran sebagian hartanya dalam periode waktu tertentu. Akan tetapi, tidak semua masyarakat mengerti cara menghitungnya. Jika Anda mengerti penggunaan teknologi yang bisa Anda lakukan, membuat konten mengenai tutorial perhitungan, membuat rumus perhitungan di Excel, bekerja sama dengan teman, mendata beberapa banyak masyarakat, menyediakan website secara gratis yang dapat digunakan masyarakat untuk menghitung sebagai hartanya. Nah, jawabannya itu adalah yang gitu ya. Nomor 35. Sekelompok mahasiswa diberikan tugas menghitung dan menyelesaikan sebuah studi kasus. Mereka menyadari bahwa menghitung manual akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan hanya ada satu orang mahasiswa di kelompok tersebut yang menguasai perhitungan di Excel. Apa langkah yang tepat menyelesaikan tugas kelompok tersebut? Mengcopy rumus Excel. Semua anggota kelompok mempelajari dahulu jenis tugas, membagi tugas, membuat presentasi. Ahli Excel mengajari teman sekelompoknya, mengundi pembagian tugas, berdiskusi, membuat pembagian tugas. Oke, karena tadi hanya satu yang ahli dalam perhitungan Excel, maka jawaban yang paling tepat itu adalah B. Jadi membuat pembagian tugas ya, yang sudah pasti yang ahli Excel ini sambil mengajari teman sekelompoknya juga gitu. Oke, next soal nomor selanjutnya. Selanjutnya adalah nomor 36. Perusahaan tempat Farhan bekerja sudah terbiasa menggunakan suatu teknologi tertentu untuk mendukung aktivitas kerja karyawannya. Lalu suatu hari ia menemukan bug, kayak bug itu semacam kayak yang ngehang gitu ya, berpotensi menghilangkan sebagian data. Jadi kayak sistem error bug itu. Apa yang dilakukan? A. Memastikan kembali potensi tersebut keesokan harinya, mencari pembahasan mengenai bug. Nah, mencoba memperbaiki bug tersebut dengan mengandalkan tutorial dari sosial media. Memanggil tim IT segera untuk memeriksa bug tersebut, segera melaporkannya pada atasan dan mengusulkan menggunakan teknologi lainnya yang lebih aman. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Kalau kita lihat dari saat tadi, yang A sudah pasti nih enggak ya. Kalau memastikan kembali buat apa gitu kan, kita udah tahu potensinya bisa menghilangkan data. Kalau mencari pembahasan bug, untuk mencari saja itu enggak ada tindakan juga bukan solusi. Kemudian memperbaiki bug hanya mengandalkan tutorial. Nah, itu malah kita nyari yang namanya masalah ya, menambah masalah itu kalau kayak gitu. Dan memanggil tim IT. Nah, sudah pasti kan buat apa kita memanggil tim IT? Kan sudah pasti bug itu terjadi atas informasi dari tim IT. Sedangkan yang kita melaporkannya pada atasan, lalu kita mengusulkan nih, solusinya bagaimana? Pakai teknologi yang lebih aman. 37. Pimpinan meminta semua karyawannya mulai menggunakan teknologi terbaru yang sama sekali belum pernah digunakan di institusinya. Semua karyawan belum mengerti cara menggunakannya. Bagaimana supaya tujuan dan pimpinan maksud tersebut menjadi tercapai? A. Membentuk suatu tim khusus, membuat modul, menjadi panduan penggunaan sistem.
B. Meminta tim IT membuat sistem teknologi tersebut menjadi lebih sederhana. C. Mengadakan pendidikan dan pelatihan semua karyawannya selama beberapa hari. D. Mendelegasikan tugas untuk mengajari seluruh karyawan kepada masing-masing atasan divisi. E. Mencari mentor berpengalaman. Oke. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Mengadakan pendidikan. Jadi atau pelatihan ya, supaya semua karyawannya itu bisa gitu mengerjakan menggunakan teknologi yang terbaru. Next, nomor 38. Anda dan keluarga terbiasa menggunakan berbagai platform chatting untuk kepentingan tertentu. Lalu ada salah satu anggota keluarga Anda yang mendapatkan tautan yang tidak dikenal dari suatu aplikasi chatting dan menunjukkannya kepada Anda. Bagaimana tanggapan Anda? Mencari tahu terlebih dahulu dengan browsing dan tetap skeptis hingga mendapatkan solusi terbaik. Memberikan ia pilihan untuk mengklik. Sudah pasti ini salah. Bertanya dahulu kepada teman Anda mungkin lebih mengerti mengenai tautan. Kurang tepat ya. Mencatat tautan tersebut, buat apa mencatat? Menyarankan untuk mengabaikan tautan apapun yang dikirimkan pada siapapun. Oke. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Jadi ada baiknya kita itu browsing dulu, cari tahu dulu nih itu tuh tautan apa. Tapi kita juga harus hati-hati atau tetap skeptis sehingga mendapatkan solusi yang terbaik. 39. Anda secara tidak sengaja mendengar percakapan sekelompok organisasi yang berencana melakukan kekerasan fisik di beberapa sekolah. Apa yang harus Anda lakukan? A. Menegur mereka. Saat itu juga, ini sudah pasti tidak aman untuk kondisi kita. B. Merekam percakapan tersebut dan segera menghubungi polisi terdekat. Oke, ini yang paling oke. Mencari tahu kebenaran lokasi sekolah-sekolah yang dibahas. Kalau sudah mencari tahu, buat apa? D. Mencari tahu sendiri dan mencegah. Mana mungkin itu tidak akan bisa ya kita mencegah sendiri. Meminta bantuan warga setempat. Kalau kita minta bantuan warga setempat, takutnya, khawatirnya malah justru warga yang menjadi korban. Jadi jawabannya adalah yang B. Seorang pemuka agama tidak terima di wilayah kota Anda karena menunjukkan adanya indikasi radikal. Lalu ada suatu penyelenggaraan acara akan mengundangnya. Hal tersebut membuat warga setempat menolak dan sepakat bahwa pemuka agama tersebut tidak dihadirkan dalam acara. Akan tetapi ternyata saat acara berlangsung, pemuka agama tersebut datang dan membuat salah satu warga yang protes mendapatkan kekerasan fisik. Apa yang seharusnya Anda dan warga setempat lakukan terhadap kejadian tersebut? A. Mencari tahu akar permasalahan. Kan udah ada akar permasalahannya tadi karena datang pemuka agamanya. B. Mengadakan temu darurat dengan para kader. C. Mengumpulkan dana bantuan dari warga setempat. D. Mengawal warga yang mendapatkan kekerasan fisik untuk dilokalisir ke ranah penegak hukum. E. Meminta mediasi kepada ketua RT. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Kita mengawal warga yang dapat kekerasan fisik itu supaya melaporkan ke penegak hukum ya. Nomor 41. Anda termasuk orang yang aktif ikut kegiatan seminar dan mendengarkan orasi dari berbagai forum. Lalu suatu ketika Anda hadir dalam sebuah forum yang pembicaraannya dengan lantang menjelek-jelekan tokoh politik dan mencari validasi dukungan terhadap orasinya. Apa yang Anda lakukan? Jawabannya di sini ada segera pergi dari forum karena Anda menyadari adanya indikasi supaya perpecahan antar bangsa. B. Laju dan berargumentasi dengan pilihan berani untuk tidak mendapatkan dukungan sama sekali dari hadirin yang hadir. Tidak. Mencatat seluruh ucapannya dan mencari tahu lebih dalam maksud dari orasinya tersebut. Menelusuri berbagai informasi yang berkaitan dengan orang tersebut untuk mengetahui latar belakang orasi yang dia sampaikan dalam forum. Menanyakan kepada panitia forum tersebut mengenai rangkaian acara pada hari itu. Karena kan kita udah tahu kalau misalnya di forum itu ada menjelek-jelekan tokoh politik ya. Berarti lebih baik itu adalah kita segera mengundurkan diri dari forum tersebut karena itu sudah membuat indikasi adanya perpecahan. Nomor 42. Anda bekerja di suatu institusi yang menangani radikal di Indonesia. Saat ini dunia maya semakin mudah menyebarkan konten mengajak pada perpecahan dan upaya menyimpang dari ideologi negara. Kegiatan yang bisa mencegah hal tersebut adalah A. Ikut dalam seluruh pendidikan kewarganegaraan dan menghafalkan. B. Membuat konten positif tentang persatuan Indonesia. C. Melakukan kontra narasi dan kontra propaganda melalui diseminasi konten digital di sosial media dengan penguatan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. D. Menulis berbagai artikel ilmiah sesuai dengan profesi masing-masing. E. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan nilai Pancasila di seluruh institusi pendidikan. Jawaban yang paling tepat di situ adalah yang C. Kalau yang A ini sangat
kurang tepat ya. Yang B, membuat konten positif tentang persatuan, melibatkan kolaborasi antara konten kreator. Nah, sebenarnya ini juga baik, cuman perlu diperhatikan juga kalau misalnya membuat konten positif tentang persatuan Indonesia saja itu sebenarnya masih kurang cukup. Jadi ada baiknya kita melakukan narasi, kemudian lalu kita sambungkan atau diseminasi dengan konten digital, nah dengan penguatan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 43. Anda merupakan tokoh masyarakat di suatu daerah yang baru saja beberapa warga yang merupakan mantan narapidana kasus radikalisme dipulangkan ke rumah. Sebagai tokoh masyarakat, hal apa yang harus Anda lakukan? A. Memastikan keluarga mitra deradikalisasi sudah mempunyai akses untuk memonitoring kegiatan mereka di sosial media. B. Memberikan mereka pelatihan dan ruang untuk bekerja yang sesuai dengan keunggulan komoditi daerah, memberikan pendidikan spiritual, memberikan mereka pilihan untuk membuka usaha, memastikan dahulu kepada pihak aparat bahwa mereka sudah tidak memiliki paham radikal. Jadi kita di sini kan sebagai mitra deradikalisasi ya, maka yang kita lakukan adalah yang B, memberikan pelatihan supaya begitu mereka keluar dari dari penjara ya, karena sudah dipulangkan ke rumah, ada hal kegiatan yang mereka lakukan gitu. 44. Anda sudah mendengar bahwa melihat beberapa kali tentang bullying di sekolah, terutama yang memiliki asrama dan kegiatan keagamaan rutin. Jika Anda bekerja di kementerian yang menaungi perlindungan anak dan agamaan, apa sebaiknya Anda lakukan sebagai bentuk pencegahan kekerasan? Mengunjungi lembaga pendidikan tersebut dan memiliki jumlah pelajarnya paling banyak. Banyak di Indonesia untuk dijadikan percontohan role model anti kekerasan. Membimbing seluruh guru dan pengajar lembaga pendidikan, menyediakan kemudahan hotline 24 jam, membuat regulasi pengasuhan ramah anak di lembaga pendidikan dalam bentuk petunjuk teknis dan diawasi pelaksanaannya, mendampingi korban bullying awal proses. Nah, karena di sini ngomongin pencegahan, maka jawabannya itu adalah yang D ya. Kalau misalnya memiliki jumlah paling banyak Indonesia jadi kan percontohan role model. Kalau kita cuma membuat role model saja itu kan belum tentu semua sekolah atau lembaga pendidikan itu melihat ya. Kemudian membimbing seluruh guru. Sebenarnya membimbing juga baik, tapi untuk hal-hal terkait dengan untuk kekerasan ini itu tidak cukup juga, apalagi menyediakan kemudian hotline itu juga tidak cukup. Terakhir, nomor 45, politik identitas telah terjadi beberapa kali di Indonesia dan dikhawatirkan terjadi dalam pemilu. Pemerintah perlu melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir terjadi politik identitas dengan cara A. Mensosialisasikan seluruh warga daerah kampanye masing-masing calon presiden untuk tidak terbawa suasana apalagi terprovokasi. B. Memberikan sanksi pada buzzer, tim sukses, calon presiden dan wakil dan relawan yang menjadikan politik identitas sebagai komoditas politik, serta berkomitmen tidak membawa isu sara dalam berkampanye. C. Menghindari kegiatan demo yang berpotensi menyebabkan kerusakan. Itu enggak nyambung ya, karena kan ngomongnya politik identitas. B. D. Meninggalkan jumlah petugas keamanan bertugas menjaga keamanan situasi. Ini malah menjaga si wakil presiden ya. Lebih sering menggunakan sosial media resmi sebagai media untuk menyebarkan artikel dan himbauan tentang politik identitas dan contoh upaya. Kalau misalnya sosial media itu kan tidak bisa kita kontrol ya selalu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Jadi memberikan sanksi yang tegas nih. Kayak kemarin juga waktu pemilihan presiden dan wakil presiden yang kemarin itu kan lumayan ya, banyak buzzer segala macem, dan itu bisa memicu yang namanya politik identitas gitu. Jadi yang paling tepat adalah memberikan sanksi ya. Jadi supaya berpikir dua kali nih kalau misalnya mau melakukan penyelewengan yang menuju kepada politik identitas. Oke, itu dia soal-soal TKP dari nomor 21 sampai 45. Jadi sekian dan terima kasih dari kakak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.